subscribe. Gusti dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Siralah datolah sifat sejati satrio nyuwun wicaksana, nyuwun panguwasa kangge tumindake satriya sejati. Kula nyuwun kangge nyirnakake Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pecinta Teguh Rahayu Slamet dimanapun Anda berada. Selamat bertemu kembali dengan siaran Teguh Rahayu Slamet, channel yang selalu setia berbagi kaweruh pangerten dan pengalaman aku menjalankan semua ajaran-ajaran luhur, dan selalu setia berbagi kawruh pangerten serta pengalaman aku menjalankan semua ilmu hak, ilmu hikmah, ilmu hakikat, dan khusus juga selalu berbagi kawruh pangerten dan pengalaman aku menjalankan laku kasampurnan urip, laku kumpul nunggal suci, yaitu menjalankan wahyu panca gaib, wahyu Eko Buwono. Dan juga secara khusus selalu berbagi pangerten kawruh serta pengalaman aku menjalankan panca laku ngawurip ihsan, dan yang paling utama selalu berbagi kawruh pangerten serta pengalaman aku menjalankan panca laku kunci ngawurip mubarok. Semoga perjumpaan kita pada malam ini juga masih selalu kanugrahan, kenikmatan yang langkung agung dari Gusti ingkang Maha Suci, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa, kepada kita sekeluarga berupa kenikmatan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun kepada kita sekeluarga. Dan maka dari itu kita punya kewajiban untuk selalu bisa mensyukuri nikmat yang telah dilimpahkan tersebut, minimal dengan melafadzkan, meresapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, atau puji syukur Teguh Rahayu kanthi slamet, tentrem, tentrem, tentrem. Para sutresna ingkang minulya, kepanggihan kita pada malam hari ini adalah kepanggihan atau pertemuan pada episode
yang sudah mancik episode 011 di tahun 2022 ini. Untuk itu mohon perkenannya, mohon izinnya Kukuh dalam kesempatan malam ini menyampaikan sebuah tema yang sentral untuk kepentingan laku kasampurnan urip, kepentingan laku kumpul nunggal suci, yaitu babakan asma gulung utawi asma lebet. Para sutresna ingkang minulya, semoga tema asma gulung, asma lebet yang akan kita bahas mulai awal hingga akhir nanti tetap kita jinangkungan karunia anugerah Tuhan yang paling mulia, yang paling suci, yaitu berupa anugerah petunjuk kuncoro suci atau hidayatul hidayah, sehingga apa yang kita bahas mulai awal hingga akhir nanti tetap bisa menghasilkan atau natasake manfaat migunolan mahanani bagi kehidupan kita sekeluarga dalam menjalani hidup di alam dunia yang penuh fana, yang penuh dengan hiruk dan pikuk ini, sehingga kita tetap bisa genggam niat tekad untuk tetap selalu anjeunake tumindak ingkang luput, dan kita tetap bisa menggenggam yaitu kawicaksanan. Dalam makna yang hakiki, kawicaksanan adalah kemampuan untuk menjangkau kebenaran yang hakiki, serta kita bisa genggam panguasan dalam bahasa hakiki yang berarti kemampuan kita untuk menjadi pelaksana kasih sayang, kemampuan kita untuk menjadi pelaku welas dan asih kepada apapun, siapapun, bagaimanapun, atau kapanpun, serta dimanapun. Para sutresna ingkang minulya, seperti biasanya kita sebelum mengawali pembahasan bagi penghayat laku kumpul nunggal suci yang berkeyakinan agama Islam, mari bersama-sama meresapkan lebih dulu Barokatul Fatihah bersama-sama, dan kemudian kita lanjutkan dengan meresapkan kunci bagi kita semua yang menjadi penghayat laku kumpul nunggal suci atau laku kasampurnan urip. Mari kita mulai langsung saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Selanjutnya langsung kita sambung untuk merasapkan kunci bersama-sama. Sumangga. Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Siralah datolah sipatolah, kula sejatine satriya nyuwun wicaksana, nyuwun panguwasa kangge tumindake satriya sejati. Kula nyuwun kangge anyirnakake tumindak ingkang luput. Rahayu, 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 tentrem. Matur nuwun sangat, terima kasih kepada semua pecinta Teguh Rahayu Slamet channel sekeluarga dimanapun panjenengan berada. Semoga dengan meresapkan Fatihah bagi penghayat laku kumpul nunggal suci yang berkeyakinan beragama Islam, dan bagi segenap penghayat laku kumpul nunggal suci dimanapun Anda berada, dengan resapkan kunci bersama-sama tadi, semoga bisa menjadi alasan penyebab Gusti ingkang Maha Suci tansah nganugrahaken hidayatul hidayah atau petunjuk ingkang hakiki, inggih menika petunjuk kawicaksanan dan pangawasan, sehingga kita selalu bisa nyenakake tumindak ingkang luput, khususipun kita bisa membahas tema asma gulung utawi asma lebet menika
mulai awal hingga akhir secara lancar dan hasilnya tetap bisa manfaat guna lan mahanen bila dipraktekkan dalam tindakan kehidupan nyata kita sekeluarga. Para sutresna ingkang minulya, mari kita langsung saja memulai membahas. Untuk itu lebih dahulu mohon wigatinya, mohon mahasiswanya untuk noto niat kita, jembarkan penggalih kita, neguhkan hati kita, jernihkan hati kita, dan menghaluskan rasa jati kita, supaya pembahasan awal hingga akhir tema asma lebet utawi asma gulung ini tetap bisa menghasilkan kemahananian, kemigunaan, serta kemanfaatan bagi tumata gesang hidup kita di alam dunia sekeluarga ini, tetap terkuncur oleh kesucian yang terlimpahi dari Gusti Ingkang Maha Suci kepada kita semua. Monggo mari kita natur niat, menjembarkan hati, melapangkan dada, serta ngaluskan rasa jati, mulai membahas babakan dengan tema asma gulung atau asma lebet ini. Para sutresna ingkang minulya, babakan asma utawi nama gulung, nama roh utawi nama rohani kita ini adalah babakan yang paling top urgent bagi siapapun yang ingin bisa laku kasampurnan urip, bagi siapapun yang ingin bisa laku kumpul nunggal suci atau kunci. Kenapa? Karena asma gulung atau asma lebet ini adalah piranti gaib yang kedua, yang merupakan piranti yang top urgent kedua setelah kunci. Tanpa memiliki asma, tanpa kita kanugrahan asma gulung asma lebet, maka kita tidak akan memiliki password yang private atau VVIP dalam berkomunikasi dengan zat yang maha hidup atau hurib, atau zat yang maha memanunggalkan rasa utama, menunggalkan rasa manunggal atau romo dalam huruf besar semua, atau zat yang maha esa atau mono dalam huruf besar semua. Sehingga kedudukan asma lebet asma gulung ini adalah merupakan kata kunci bagi keberhasilan siapapun yang ingin laku kasampurna urip, siapapun yang ingin laku kumpul nunggal suci menggunakan wahyu ponco gaib ini. Maka dari itu para sutresna ingkang minulya, wigatinya babakan asma lebet utawi asma gulung ini harus diwasesoni, harus dipahami secara hakiki supaya kita bisa menjalankannya dengan trep atau sesuai kemahananian yang seharusnya. Para sutresna ingkang minulya, asma ini berasal dari tembung as dan mo. As ingkang ateges asale, mo menika ateges manunggal. Dados asma menika kalau secara terminologi tembung berarti asale manunggal. Lah, lenggahe pangerten asale manunggal menika dununge wonten ing sir, dat lan sifat. Sir menika ateges obahe utawi kuwasaning urip, kuwasaning rasa, kuwasaning mana, kuwasaning kunci. Nah, kunci menika ateges asma putra. Lah, lenggahe dat menika inggih menika lenggahing urip, gemblenge urip utawi tetepe urip. Lajeng sifat menika andunungake lungguhe urip. Kala wau sampun dunung wonten gelar sifat. Njur petunjuk informasi ingkang arupi kerangka besar saking Rama kala wau inggih menika asale manunggal sir dat lan sifat menika wanci kedah dipun kupas piyambak kelawan piranti ingkang sampun dipun paringaken dumateng kita inggih menika wahyu panca gaib. Dados kita piyambak yang harus ngregah mencari kesejatian dunungipun maksudipun. Rama amung paring kerangka besaripun supados menapa panjenengan sampun
kagungan dalam besarnya, kerangka besarnya, kita memahami hakikinya, dicari kesejatiannya. Dengan cara laku kita, wahyu panca gaib, dengan metodenya pangumbahing raga. Pramila rasa jati kita alus saged nembus segala sir, segala dat dan segala sifat yang dipun isyarahaken Rama dalam bentuk kerangka besar berkenaan dengan asma kala wau. Sehingga para sutresna ingkang minulya, sir dat dan sifat yang nglenggahaken asma kala wau dari petunjuk kerangka besar yang dipun aturaken Rama, asma kala wau dawuhipun Rama sabet dimangerteni dos pundi kesejatianipun. Monggo kita kupas setunggal demi setunggal. Para sutresna ingkang minulya, kita selaku penghayat laku kasampurnan urip, laku kumpul nunggal suci menika bener-bener kedah wigati wasesa dalam nemahi sedaya kahanan, termasuk menyikapi sebuah pemahaman mulai tembung lenggahih mau ngantos dunung hakikatipun. Keranten kehakikianin menika menawi sampun lenggah, pramila kemahananipun saged otomatis muncul jumbo. Lajeng asasane mahanan ini kesejahteraan lados pundi kita nerapaken wahyu panca gaib kelawan ginakaken ngresapaken kelawan rasa jati kita. Pramila tata cara ngempakaken ngagem rasa jati menika inggih menika punjeripun tabir utawi inti dari laku kesejatian kasampurnan urip, inti dari kesejatian laku kumpul nunggal suci yang harus benar-benar diwigatoni. Pramila para sutresna ingkang minulya, babagan asma, jeneng, nami lan aran kuwi kabeh ateges lampahe urip piyambak atau lampahipun ingkang maha urip piyambak dumateng sedaya para makhlukipun, khususipun kita sebagai manungsa, wabil khusus kita sebagai putra Rama. Pramila asma, jeneng, nami lan aran menika langgeng utawi ateges tetep ana. Lah tetep ana menika ingkang dimaksud mados mekaken. Karena langgeng dan tetap ono, lah manusia ini gawannya itu sinebut aku. Pramila ketika manusia masih belum memahami kesuciannya, maka dia akan mempersonifikasikan dirinya itu dalam konteks tembung aku dalam huruf besar semua. Lah aku ini ejahwanta dari kemanusiaan utawi kemanusiawihan menungso. Lalu apa yang salah terhadap keakuan tersebut? Kalau salah tidak, tetapi kesejatiannya yang perlu diwasesoni, diwigateni. Bahwa yang terp adalah bukan aku, tapi dia dalam huruf besar semua. Yang perlu kita cari dunungnya aku kita itu, kalau bisa memahami dunungnya dia dalam aku kita, maka kita ketemu panjenengan ingsun, kita ketemu asma lebet kita. Lah menika kagem penyelaras kemawon, dados kuku selalu ngaturaken perbandingan dengan ajaran wahyu panca gaib, ajaran kasampurnan urip, ajaran laku kumpul nunggal suci dengan ajaran toreko khususipun toreko yang juga kuku yakini dan kuku jalankan, kuku dalami. Dalam babakan toreko yang kuku juga jalankan, asma lebet atau asma roh itu juga wajib harus diketahui. Supaya apa? Asma lebet itu kalau di ketorekoten ibarat saklar stop kontak. Stop itu bisa untuk mematikan atau memutus. Lah, yang apa yang diputus? Aku dengan dia. Dia atau aku. Kalau kita stop kontak, dinyalakan kontaknya, ditekan tombol kontak akunya, berarti yang diam adalah dia dalam huruf besarnya Tuhan dalam diri kita. Tetapi kalau sebaliknya
kita menyalakan kontak, saklar kontaknya stop yang ditekan, akunya ditekan stopnya, berarti otomatis yang akan nyala dianya Tuhan yang ada pada diri kita, sifat Tuhan yang ada pada diri kita, sir Tuhan yang ada pada diri kita, zat Tuhan yang terpetik dalam diri kita melalui roh suci awal. Jadi dalam konteks torekot ini sama, ada istilah asmo gulung atau asmo roh, dan manifestasi dari sistem operasional standarnya yaitu seperti stop kontak. Bisa juga dipangerteni sebagai password. Ketika stop kontak itu dinyalakan kontak kepada akunya, berarti dia atau yang maha urip itu yang diam. Tetapi kalau kontak stop kontaknya yang dinyalakan dianya itu berarti yang aku manusiawiah kita yang diam. Itu pemahaman asmo dalam konteks torekot. Dan insya Allah kalau menunjuk dari informasi kerangka besar dari Romo, hakikatnya pemaknaannya sama seperti itu. Asmo gulung dalam konteks kasampurnan urip kumpul nunggal suci sama seperti itu juga. Artinya bahwa dikala kita menggunakan aku bukan asmo, berarti dia sifat Tuhan yang ada di diri kita adalah diam. Tetapi ketika kita stop kontaknya, jalurnya yang kita hidupkan itu asmo, maka dia yang ada dalam diri kita ini yang ada ono atau mahanani. Seperti itu hakikatnya asmo. Mari kita lanjutkan para sutresno. Sehingga kalau pemahaman seperti itu, seperti stop kontak standar operasionalnya seperti itu, maka akan selaraslah semua ajaran kesejatian yang ada di dunia ini. Baik itu keselarasan kesejatian ajaran agama Syawawi maupun keselarasan ajaran kesejatian ajaran luhur. Tujuannya sama, kembali ke sucian yang fitrah atau suci yang sejati. Sama seperti bahasan kita tentang asmo ini. Kalau dalam bahasa ketorekatan, supaya kita kukuh selalu mengulang-ulang seperti ini, kita bisa donong, tidak fanatik. Oh ternyata kalau kita menggayuh penjenengan langsung dari informasi kerangka besar Romo tadi, insya Allah penjenengan tidak akan bisa mengupas kalau dengan tidak berhati jernih, berlegowo menyebarkan dodo kayak tadi yang Koko sarankan. Ayo noto niat, bening no penggale, jembar no dodo, ngalus no rojati, supaya kita bisa melihat kebenaran-kebenaran yang tersaji masih belum dapat kita jangkau dan belum dapat kita sadari. Dan itu semua adanya, ono adanya. Jadi babakan asmo itu kalau kita dunungkan lebih jabar, ini berarti ada unsur-unsur tidak hanya sir, dat, dan sifat. Lengkapnya adalah unsur dat atau nafsia. Itu kalau kita memposisikan sebagai subjek. Jadi asmo kita posisikan sebagai subjek atau pelaku atau panguwasa atau perantara kuwasa. Kemudian bisa diwigateni dengan pemaknaan sifat atau sinebut salbia jika asmo itu kita posisikan sebagai predikat atau peran pelaku atau yang dikenai laku. Kemudian kita juga memposisikan sebagai deteksi af'al atau perilaku atau sinebut ma'aniyah atau yang sinebut pekerjaan atau lakunya, lenggahe laku. Dan asmo sendiri itu sinebut maknawiyah atau objek. Jadi kalau kita bisa mendudukkan asmo itu sebagai subjek atau pelaku, maka kita sebagai manusiawiyahnya ini menjadi objek. Tetapi kalau asmo itu kita jadikan sebagai objek,
maka manusiawiyah kita ini yang menjadi subjek atau pelaku. Lah, pertanyaannya, manusiawiyah kita itu punya daya apa tanpa Gusti ingkang Maha Suci, tanpa Gusti ingkang Maha Kuwasa? Itu pertanyaannya. Pramila cacahe kalau dideteksi dari ketorekotan itu dipedar menjadi zat, sifat, af'al, dan asma. Sisi-sisi masing itu menunjukkan peran kita memfungsikan asma itu sebagai apa? Subjek kah, predikat kah, atau kerjaan kah, atau objeknya? Itulah yang akan bisa menimbulkan mahanani atau tidak. Suatu contoh, para sutresna ingkang minulya, asma itu dunung lenggahe pangerten hakiki. Contohnya, kalau kita koko memaknakan asma dalam ketorekotan Yai Mursyid Koko itu, panggilannya atau asma lebetnya itu Al-Haris, yang berarti pengawal. Makanya Guru Mursyid Koko ini dunung makomnya adalah subjek nafsiahnya atau zatnya terpersonifikasikan menjadi pengawal ingkang utama, atau namanya aja pengawal, mesti menghantarkan sesuatu menuju kesucian ingkang langkung utama. Pramila kalau melakukan komunikasi dengan Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Suci dan Maha-Maha dari segala moho, kita butuh menyifati semua kemohonan Tuhan itu pada diri kita. Artinya dianya itu harus kita hidupkan saklar, otomatis dianya yang kita hidupkan, aku kita yang harus kita diamkan. Didiamkan menggunakan apa? Asma. Personifikasi dia pada diri kita ini, dia dalam huruf besar adalah asma. Kita menggunakan asma berarti kemanusiawian kita matikan, kita diamkan. Sebaliknya kalau keakuan kemanusiaan kita yang kita hidupkan, maka dia huruf besar zat Tuhan pada diri kita itu yang diam. Nah, pertanyaannya kita pilih yang mana? Karena sesungguhnya kita ini punya daya apa tanpa kewahamannya Gusti ingkang Maha Suci kepada kita lewat asma. Para sutresna ingkang minulya, mari kita lanjutkan. Jadi kalau asma ini kita sudah memahami sebagai saklar atau password, ketika kita fungsikan kontaknya bukan stopnya, maka asma itu adalah personifikasi dia dalam huruf besar sema, doyonya Tuhan yang ada pada diri kita. Sehingga asma itu sama seperti pemahaman ono utawi adanya dia dalam huruf besar semua, artinya adanya urip dalam huruf besar semua, artinya adanya romo tulisan huruf besar semua, artinya adanya rasa dalam huruf besar semua, dan puncaknya adalah adanya kunci dalam huruf besar semua, artinya kunci tersebut hakikatnya dawuhipun Rama sama seperti asma putra. Nah, dalam posisi ini kalau kita membahas perihal asma, maka kita tidak akan terlepas dari keberadaan secara hakiki dia dalam huruf besar. Dia dalam huruf besar semua itu maknanya urip atau huruf besar semua yang maha hidup, atau maknanya Romo dalam huruf besar semua atau yang maha melenggahkan rasa manunggal kita, atau rasa dalam huruf besar semua artinya yang maha memberikan rasa jati ke dalam diri kita, atau kunci dalam huruf besar semua artinya yang maha memberikan asma kepada putra. Jadi kunci itu hakikatnya asma putra. Sehingga apa? Ketika kita masih bingung, asma kita tidak mahamnani, gunakan kunci yang paling geter, nanti asma itu akan cumlorot kuncoro mahananinya.
Itu lenggahi hakikatnya asma. Jadi ketika kita menekan tombol saklar stop kontaknya dalam stop untuk keakuan kita, artinya kita tidak menggunakan aku atau manusia kita, tapi kita menggunakan asma atau dia dalam huruf besar itu, maka berarti kemanusiawian kita itu yang diam. Tetapi dia, daya dia atau huruf besar semua, daya Tuhan itu yang akan berono atau berada. Atau sebaliknya, kalau kita stop kontaknya di stop yang dia dalam huruf besarnya, berarti yang berfungsi dalam diri kita adalah manusiawiyah kita atau orang lumrah. Kita tidak memiliki, tidak dititipi sesuatu yang istimewa, kemampuan yang istimewa, apalagi kedoyoan yang istimewa. Itulah hakikat asma lebet utawi asma gulung utawi asma ruh kita. Maka dari itu asma lebet asma gulungipun Rama Semana inggih menika Heru Cakra menika asalipun manunggalipun jeneng inggih menika ateges jumeneng, lajeng dados panjenengan ingsun inggih menika jumenengipun ingsun ingkang sir sampun dados sifat kuasane af'al. Maka pertanyaanipun, kalau sirdat sudah menjadi af'al atau tindakan laku utawa maujud, pertanyaanipun sapa sing nguasani obah, sing ngobahaken kuwasa kala wau? Iya, jawabannya jelas, urip dalam huruf besar, rasa dalam huruf besar, rama dalam huruf besar, kunci dalam huruf besar, semua artinipun asma putra. Jadi menawi sampun paham sedaya kala wau lenggahipun, maka kita saged nyekel kunci ateges kita berhak nerima asma putra. Kunci menika dawuhipun Rama ateges kesejatianipun asma putra. Dados asalipun manunggal, menawi sampun diselarasaken kalian kuku kala wau nguncuraken ajaran tarekat, semua akan lebih dunung dengan mudah, baik zat atau nafsiyah atau subjeknya, sifat atau salbiyah atau predikatnya, af'al atau ma'aniyah atau kerjaannya, asma atau maknawiyah atau objeknya. Tinggal kita perankan objek atau objek ke asma kita. Kalau memerankan sebagai subjek berarti dia huruf besar Allah, kuncoro Allah, kuncoro Tuhan akan hidup dalam diri kita. Tapi kalau keakuan manusiawiah kita yang kita hidupkan, maka dia huruf besar kuncoro Tuhan akan diam dalam diri kita tanpa memberikan daya kepada kita. Artinya kalau kita menjadikan akumu sebagai subjek, maka urip, rasa, romoh, dan kuncimu menjadi objek atau diam. Tetapi kalau sebaliknya asma lebetmu kamu jadikan sebagai subjek, maka urip, rasa, romoh, kuncimu akan menjadi subjek atau menjadi pelakunya, pendoyonya. Pramila asma lebet menika wigatipun estu kedah dipun pahami, dunung weruhi, dunung mangerteni, dunung hakikine. Sehingga kita bisa sampai menjangkau pemahaman simpulan bahwa Rama huruf besar semua itu lenggah ing telenge rasaning putra, ateges langgeng tetep cidhek tanpa wewangenan, tanpa alangan, tanpa jarak, nunggal juga saged bulet pinuletan kelawan putra. Mila Rama huruf besar menika sinebut dados Sang Rama Putra, kagem putra. Ananging tembung menika kedah tetep diwigatoni secara ati-ati, aja gampang nirakaken Rama. Keranten napa pangerten lenggahipun Rama kalian kita menika benten. Rama menika pinilih, pinaringan, kita namung menjalankan ajaran atau penghayat. Gini kok kedangaten
keranten asma menika mangke kangge lenggahipun mijil. Kalau kita salah pangerten semua dawahi Rama kita leterlek mentah-mentah, kita tirokna mentah-mentah tanpa dilenggahaken diwigatan ing hakikatipun, kita saged salah kaprah ingkang paling fatal. Contonipun urip mijil menika ateges urip ingkang paling entek utawi mati. Pramila menawi Rama ndunungaken apa sing dimijilaken urip, aja diwigaten urip mijil. Keranten apa urip mijil menika ateges entek, urip wis entek, urip mati. Lah, harak bisa nyasarake to lek mboten di lambari kelawan kaweruh lan pangerten sejati. Pramila asma kuwi inggih menika kula kukuh baleni malih urip huruf besar, rasa huruf besar, rama huruf besar, kunci huruf besar ateges asma putra. Mila menawi kita mijil, maka ingkang dimijil asma utawi urip menika ategesipun rasa, uripe rasa, uripe kunci, mahanane kunci ateges asma putra piyambak kala wau ingkang dipun mijilaken. Ateges lakunipun napa? Inggih menika laku nggemblengake kelawan asmane urip, asmane rasa, asmane rama lan kunci inggih menika asma putra. Para sutresna, pertanyaan ingkang puncakipun, lajeng cara kados pundi lakunipun asma, terutama yang mendapatkan untuk pertama kalinya? Nah, monggo sampun kejebak malih yang kuku migateni kebanyakan, entah ini salah kaprah atau bagaimana, yang jelas itu lenggahe kedah bener-bener harus kita sama-sama migatoni atau mawas diri masing-masing. Kebanyakan untuk manunggalkan asma pertama kali itu dipahami sebagai ritual, dan itu tidak. Ilmu kesejatian itu bukan ritual, tetapi lenggahe sir dat lan sifat trep dumateng manunggal kesucian menika dos pundi. Lah, kalau begitu bagaimana yang seharusnya kita lakukan? Monggo kita petani piyambak-piyambak, kita saling mawas diri. Jangan sampai seperti biasanya yang dipahami kaprah lamun mijilaken asma untuk pertama kali dumateng kadang enggal yang beranjak menjadi putra, kita ritualkan seperti kita menanggalkan asma kepada si kadang yang menjadi putra kelawau. Lah, pertanyaannya, punya daya apa kita manunggalkan? Dan pertanyaannya, lalu bagaimana yang seharusnya? Para sutresna ingkang minulya monggo dipun wegatosi menika sifatipun pribadi, mugi-mugi panjenengan juga bisa memahami dan tidak salah paham. Yang seharusnya dilakukan adalah para putra Rama yang sudah lenggah minimal tingkat Rama atau tingkat yang keempat yang kuku aturkan 5 capaian manusia hidup itu harusnya 5. Yang keempat adalah Rama, yang paling tinggi adalah Gusti. Dalam ilmu di agama lain itu sinebut tingkatan Brahmana kalau Gusti. Nah, dalam konteks kasampurnan urip kumpul nunggal suci, tingkatan Rama atau yang keempat itu sudah bisa untuk memberikan asma kepada kadang yang ingin menjadi putra enggal. Dados untuk asma yang baru diberikan atau dimijilkan kepada kadang yang menjadi putra baru, cara menuntunnya inggih menika ngagem ngresapaken kunci 7 kali. Dados penuntun menika ngresapaken kunci 7 kali dan yang bersangkutan ngresapkan kunci 7 kali. Dan ketika untuk memijilkan asma pertama kali, mijilipun kados ngaten. Monggo dipun wigatosi unanipun mijilipun asma ingkang sampun kaparingan kala wau. Jeneng sira mijila, panjenengan ingsun kagungan karsa, arsa nyuwun tambahing pangustunipun Rama, murih kasembadan manunggilake asma asma ingkang sampun kaparingan kala dipun
sebut. Lajeng ditinarik saka dada kiwa ngagem telapak tangan tengen ditarik menengen utawi menengah ngantek nyang dada tengen. Lah, tata cara nglenggahaken asma ingkang tata cara tekok kiwa ditarik nengen iki sinebut lenggahipun Wisnu. Dados menika mulai ngawali gemblengaken asma nunggalaken dumateng putra enggal kala wau. Nah, setelah kita melakukan patrap mijil kados kala wau, panjenengan tetap hening, yang bersangkutan juga tetap hening. Lah, kalau masih tergeret ngalor ngidur dengan pikiran, resapkan kunci terus. Atau diulang lagi dengan metode mijilaken nglenggahaken manunggal cara Wisnu kala wau. Dadi tekok dada kiwa ditarik nggawe telapak tengen, narik nyang tengen nglewati ulu hati terus nglewati mandeg nggih dada tengen. Nah, ingkang tata cara kedua, keranten kita ini pengikutnya Rama Heru Cakra Semana bisa menggunakan cara kedua. Sami kados nginggil, inggih menika unanipun asma panjenengan sebut, yang nuntun maupun yang dituntun sami. Jeneng sira mijila, panjenengan ingsun kagungan karsa, arsa nyuwun tambahipun pangestunipun Kanjeng Prabu Heru Cakra, nderek manunggalaken asma murih kasembadan kanthi slamet. Njur ditarik ngagem telapak kiwa saka dada tengen nglewati ulu hati njur megeng nggih dada kiwa. Lah menika ateges manunggalaken cara Heru Cakra. Lah loro-lorone cara Wisnu maupun cara Heru Cakra kalau sami sinebut laku gelar. Nanging gelar menika sanes gelaripun angen-angen Pancadriya maupun Bodhi Pekerti, nanging menika gelaripun obah lan rasa inggih menika gelaripun urip huruf besar sedaya. Ateges dudu gelare angen-angen Pancadriya maupun Bodhi Pekerti. Nah, gelaripun nunggilipun asma cara Wisnu maupun cara Heru Cakra kala wau sinebut nunggilaken asma secara jinem. Anging wigatine mijil lan urip menika ateges putra mijil nggih kukuh balen malih duduk urip ingkang mijil uduk mijilake urip. Lek urip dimijilake berarti artine entek, tetapi uripe rasa, uripe rama, uripe kunci yang dinunggalkan lewat mijil. Sehingga kalau pengertian urip mijil berarti urip wis entek ateges mati. Tetapi kalau urip mijilaken rasa, mijilaken rama, mijilaken kunci menika ateges ngurupake rasa, ngurupaken rasa manunggal, nguripaken kunci ateges mahanani. Asma sampun saged dipun damel utawi sampun dipun hak untuk dipraktekkan bagi yang mempunyai asma yang baru kanugrahan kala wau. Para sutresna ingkang minulya, sampun cetha dados khusus bagi para kadang para putra Rama yang keleresan inggih menika lagi menunggalkan asma untuk yang pertama kali. Tata caranipun kados ngaten. Kita menggunakan jaluripun Wisnu utawi jaluripun Heru Cakra. Kalau menggunakan jaluripun Wisnu kala wau tekok dada kiwa nengen, menawi jaluripun Heru Cakra tekok dada tengen mengiwa. Lek dada kiwa menengen gawe telapak tangan tengen, lek dada nengen mengiwa gawe telapak tangan kiwa. Nah, satu kali saat getarkan seperti itu diwiwiti kunci 7 kali, insya Allah gemblengipun asma sampun mahanani.
Jadi kita belajar menghidupkan dia dalam huruf besar. Jangan sekali-sekali laku kasampurnan urip itu kita menghidupkan aku. Manusiawiah kita harus kita pepes, kita diamkan. Yang kita hidupkan adalah dia huruf besar, atau yang moho urip, atau yang romo, atau rasa manunggal kita, atau kunci kita, atau asmo putro. Jadi ketika kita yang menghidupkan dia dalam diri kita, berarti aku kita akan diam. Tapi kalau aku kita hidupkan, maka dia dalam diri kita yang akan diam. Seperti itu hakikinya. Pramila para sutresna ingkang minulya, sebagai kesimpulan, dados babagan asma kuwi lenggahe ateges kita itu bukan mijil lagi urip kalau dalam pengertian mijil, tetapi urip kita itu memijilkan rasa, nguripno rasa, nguripkan romo, rasa manunggal, dan nguripkan kunci pada diri kita. Sehingga apa? Kemahananian kita ini yang hidup bukan aku kita yang kita pahami, tetapi yang hidup adalah dia dalam huruf besar pada diri kita. Maka kesimpulannya, personifikasi kita menggunakan asma gulung itu adalah, kalau untuk memahami Tuhan, maka kita harus mendiamkan keakuan kita atau manusiawiah kita, tetapi kita menghidupkan adanya dia dalam huruf besar atau Tuhan dalam diri kita. Begitu juga tentang asma yang berarti password. Dalam bahasa prakteknya adalah password atau saklar otomatis stop kontak. Ketika kita nyetop aku kita menggunakan asma, maka hakikat dialah yang hidup dalam diri kita. Tapi kalau kita saklar akunya yang kita nyalakan, maka otomatis saklar dia yang dalam diri kita akan diam. Seperti itu hakikatnya. Berarti pemahaman yang paling gemblengnya adalah asma itu sama seperti kita menghidupkan rasa kita, menghidupkan romo kita, menghidupkan urip kita, dan menghidupkan kunci kita utawi asma putra. Pramila para sutresna, keranten kuku sampun aturaken begitu gamblang misteri tentang asma ini, hakikat tentang asma itu, dunung dan lenggai asma itu bagaimana. Mudah-mudahan bahasan kali ini juga bisa memberikan manfaat migunalan mahanani dumateng menyempurnakan laku kita, laku sampunan urip, laku kumpul nunggal suci kita semakin mahanani, dan kita segera mencapai kawicaksanan, yaitu kemampuan menjangkau kebenaran hakiki, dan kita bisa mencapai penguasaan atau kemampuan menjadi pelaksana kasih sayang, pelaksana welas dan asih kepada apapun, siapapun, bagaimanapun, kapanpun, dan dimanapun. Sehingga kita selalu setiap saat bisa anggelar nguncuraken laku nyirnakake tumindak ingkang luput dengan genggaman wicaksana dan penguasaan tadi. Khususipun dengan pemahaman yang hakiki tentang asma ini, maka kita akan bisa lebih memperlancar diri, menemukan kemahananian kunci menggunakan asma. Segala tumindak kinantanan sarwa mijil kita selalu mahanani dan awas was kita, sehingga hasil mijil kita selalu akan mengarah kepada hanya akan tumindak ingkang lumput kanthi selamat. Maka kurang lebihnya kuku mohon maaf apabila ada kata penyampaian yang kurang berkenan, dan terima kasih untuk semua perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah, biridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, sugeng kepanggih malih ing edisi saklajengipun, edisi 012.